Sebuah karya terbaik dari Eza Mintarja, kelanjutan dari kisah Pelangi di Langit Singasari yang telah kami tayangkan sebelumnya. Kisah kolosal bernuansa sejarah dan fiksi di kehidupan tanah Jawa dengan judul Bara di Atas Singgasana. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada bagian yang pertama dengan episode Putra Mahkota. Sahabat Permata TV yang tercinta, saat ini kita sampai pada seri yang ke-111. Selamat menikmati. Di akhir kisah sebelumnya disebutkan, demikianlah Sumekar dapat merasakan guncangan-guncangan perasaan pada putra mahkota. Semakin lama justru menjadi semakin berat. Bahkan setelah Anusapati menjadi seorang ayah, orang-orang istana Singasari tidak lagi dengan segan-segan memperkatakannya. Anusapati tidak lagi mendengar dari satu dua orang bagaimana tanggapan orang-orang di istana Singasari itu atasnya. Dengan demikian Anusapati dapat memperhitungkan bagaimanakah kira-kira tanggapan rakyat Singasari seluruhnya terhadapnya, terutama mereka yang tinggal di pusat pemerintahan. Sumekar pun semakin lama menjadi menyadari kedudukan putra mahkota yang sulit itu. Apalagi setiap kali Toh Joyo selalu memancing persoalan dan menunjukkan kelebihannya dari setiap putra Sri Rajasa yang lain. Mahisa Wongateleng yang kemudian juga mempunyai seorang anak laki-laki pun merasakan sesuatu yang tidak wajar pada sikap ayahanda Sri Rajasa. Meskipun sikap Sri Rajasa padanya jauh lebih baik dari sikap ayahandanya kepada Anusapati, namun bagi setiap putra Sri Rajasa merasa alangkah besarnya kesempatan yang telah diberikan kepada Toh Joyo. Namun bagi rakyat Singasari, sikap dan tingkah laku Toh Joyo kadang-kadang memang menimbulkan kekaguman. "Lepaskan kerbau gila itu di sebelah pasar," berkata Toh Joyo pada suatu saat kepada pembantu-pembantunya yang terdekat. "Di saat orang berlari-larian menyelamatkan diri dari amukan kerbau itu, aku akan hadir." Demikianlah, di saat-saat yang telah ditentukan itu, seekor kerbau gila karena mulutnya telah disuapi dengan daun yang membuatnya mabuk sehingga tingkah lakunya telah menggemparkan penduduk yang kebetulan ada di tempat itu. Orang-orang yang sedang berada di pasar pun menjadi gempar dan berlari-larian cerai-berai. Pada saat yang demikian itu, lewatlah iring-iringan seorang putra Sri Rajasa yang perkasa, diikuti oleh beberapa orang pengawal melalui jalan yang menjadi sepi lengang. Beberapa orang yang sedang berlari-larian dan berpapasan dengan iring-iringan itu mencoba menyongsong sambil berkata, "Tuanku, ampun, janganlah tuanku lewat jalan ini. Seekor kerbau sedang mengamuk di sebelah pasar." Toh Joyo mengerutkan keningnya, tetapi ia justru tersenyum sambil berkata, "Biarlah kerbau itu mengamuk, aku hanya akan sekedar lewat." "Tetapi tuanku, kerbau itu sangat berbahaya." Toh Joyo masih saja tersenyum. Ia pun kemudian bertanya, "Di mana kerbau itu sekarang?" "Di sebelah pasar. Semua orang berlari-larian. Beberapa buah tiang telah diseruduknya hingga roboh." "Aku ingin melihat kerbau yang mengamuk itu." Orang-orang itu menjadi heran, tetapi mereka tidak dapat mencegah. Dengan tenangnya Toh Joyo berjalan ke tempat yang menjadi sangat sepi.
Tetapi beberapa orang yang menjadi cemas mencoba mengikutinya dari kejauhan. Mereka ingin melihat apa yang akan terjadi. Namun terasa dada setiap orang yang menyaksikannya berdesir ketika mereka melihat seekor kerbau yang berlari-larian di jalan raya. Tanpa menghiraukan apapun juga, ditanduknya pagar-pagar batu di pinggir jalan. Tiang-tiang gubuk pelindung orang-orang yang berjualan di dalam pasar, sehingga beberapa di antaranya menjadi roboh karenanya. Kemudian kerbau itu seolah-olah berloncatan kian kemari dengan garangnya. Tetapi Tohjoyo justru tersenyum karenanya. Perlahan-lahan ia melangkah semakin maju, sehingga beberapa orang terpekik. "Tuanku, kerbau itu berlari ke arah tuanku!" Tohjoyo tidak beranjak dari tempatnya. Dilihatnya kerbau yang menjadi gila itu telah melihatnya dan dengan garangnya berlari menyerang. "Berikan tombak itu," berkata Tohjoyo kepada seorang pengiringnya. Justru pengiringnya itulah yang menjadi cemas melihat kerbau yang gila itu. Dengan ragu-ragu, diberikannya tombak itu kepada Tohjoyo sambil berdesis. "Hati-hatilah tuanku, apakah hamba perlu menjaga keseimbangan perlawanan tuanku atas kerbau yang gila itu?" "Bodoh kau! Kau sangka aku anak-anak yang takut melihat kerbau terlepas dari ikatannya?" Pengiringnya itu terdiam. Betapapun juga, ia tidak berani mengganggu Tohjoyo yang kemudian siap dengan tombaknya menyambut kedatangan kerbau yang menyerangnya. Semua orang yang menyaksikan peristiwa berikutnya telah menahan nafas. Kerbau itu benar-benar telah menyerang Tohjoyo dengan kepala menunduk dan dengan tanduk yang tajam runcing. Kerbau itu menyeruduk dengan derasnya. Tohjoyo masih tetap berdiri di tempatnya, namun kini tombaknya pun telah merunduk pula. Ketika kerbau itu seakan-akan telah menyeruduknya dengan tanduknya yang tajam, beberapa orang telah memekik tertahan. Namun mereka pun segera sadar bahwa ternyata Tohjoyo telah bergeser selangkah ke samping, sehingga ia sama sekali tidak tersentuh oleh tanduk kerbau itu. Pada saat kerbau itu meluncur di hadapannya, maka tombaknya telah menghunjam ke dalam tubuh kerbau yang gila itu. Tetapi demikian lajunya derap lari kerbau itu, dan demikian kuat tangan Tohjoyo itu, maka tangkai tombak itulah yang telah patah di tengah. Bukan main. Setiap mulut pun kemudian berdesis. Apalagi ternyata Tohjoyo tidak menunggu lagi. Ia pun segera meloncat mengejar kerbau yang terdorong beberapa langkah sebelum berhasil menghentikan larinya karena serangannya tidak mengenai sasarannya. Tetapi begitu kerbau itu berhenti, Tohjoyo telah mengayunkan tangannya dengan dilambari oleh kekuatan aji pamungkasnya. Demikian dahsyatnya, sehingga hantaman tangannya itu telah menggemparkan orang-orang yang menyaksikannya. Mereka melihat kerbau itu terloncat sekali, kemudian menggeliat sambil mendengus keras sekali. Sejenak orang-orang itu melihat kerbau itu pun roboh di tanah. Beberapa saat kerbau itu masih bergerak-gerak, tetapi sejenak kemudian kerbau itu pun mati. Mati karena ujung tombak yang menghunjam di lambungnya disusul dengan hentakan tangan yang dahsyat di tengkuknya, sehingga tulang lehernya telah patah. Orang-orang yang menyaksikan hal itu telah dicekam oleh pesona yang menggetarkan hati mereka. Baru ketika mereka seakan-akan terbangun dari mimpi, terdengar sorak yang menggemuruh. Orang-orang yang bersembunyi ketakutan
terkejut mendengar sorak yang seakan-akan meruntuhkan langit. Perlahan-lahan mereka beringsut. Karena suara sorak itu masih berkepanjangan, maka mereka pun memberanikan diri merayap keluar. Dengan dada yang berdebar-debar, mereka pun mendekat. Dan akhirnya mereka melihat dengan dada yang berdegup semakin cepat bangkai seekor kerbau yang berlumuran darah. Di sampingnya putra Sri Rajasa dari istri mudanya Ken Umang berdiri sambil tersenyum menyambut sorak yang gegap gempita itu. "Seorang putra yang perkasa," desis seseorang sambil menggeleng-gelengkan kepalanya. Kekaguman yang tiada taranya telah menyentuh hatinya. "Tidak ada duanya di Singasari," desis yang lain. Seorang yang berambut putih mengangguk-anggukkan kepalanya sambil berkata terenyuh, "Sungguh-sungguh bagaikan dewa yang turun ke bumi, melindungi hambanya yang sedang dikejar oleh ketakutan. Tidak ada orang yang menyamai Tuanku Tohjoyo di seluruh Singasari." "Alangkah dahsyatnya," gumam yang lain. Sejenak ia merenung, lalu katanya, "Apakah Tuanku Putra Mahkota mampu juga berbuat demikian?" Beberapa orang saling berpandangan, namun salah seorang dari mereka menggelengkan kepalanya sambil bergumam, "Tentu tidak. Putra Mahkota tidak dapat berbuat demikian." "Iya, tentu tidak," gumam yang lain sambil menundukkan kepalanya. Seperti kekecewaan membayang di wajahnya. "Padahal putra mahkotalah yang kelak akan menjadi Raja Singasari. Kita memerlukan perlindungannya." "Tetapi meskipun putra mahkota, Tuanku Anusapati yang menjadi raja di Singasari, tentu Tuanku Tohjoyo akan menjadi seorang senopati, seorang prajurit yang tidak saja akan melindungi rakyat Singasari, tetapi juga kedudukan putra mahkota, kedudukan kakandanya." Tiba-tiba tanpa sesadarnya seseorang berdesis, "Alangkah baiknya kalau seorang yang perkasa sajalah yang menjadi seorang raja seperti Sri Rajasa sendiri. Bukankah Sri Rajasa seorang yang maha perkasa? Kalau yang kemudian menggantikannya seorang yang lemah, maka kedudukan Singasari pasti akan goyah. Meskipun Adinda Sri Baginda adalah seorang sakti seperti Tuanku Tohjoyo, tetapi tentu akibatnya akan lain sekali kalau Sri Baginda sendirilah yang memiliki keunggulan, kemampuan dan pilih tanding seperti Tuanku Sri Rajasa." Kawan-kawannya mengangguk-anggukkan kepalanya, seakan-akan mereka telah mengambil suatu keputusan bahwa Tohjoyo pasti akan lebih baik dari Anusapati. Bahkan seorang yang kurus berkata kepada kawan yang berdiri di sampingnya, "Sayang sekali bahwa putra mahkota segera terikat perkawinan, sehingga sebagian besar waktunya telah diserahkan bagi keluarganya. Seorang putra laki-laki telah membuatnya semakin jauh dari kewajibannya." "Iya, sayang sekali. Tuanku putra mahkota masih terlalu muda ketika ia telah terjerat oleh hangatnya pinjung istrinya yang juga masih terlalu muda. Kasihan Ibunda Permaisuri, dua putranya kawin terlampau muda." Orang-orang itu menarik nafas dalam-dalam. Dengan penuh kekaguman, mereka kini memandang Tohjoyo yang sambil tersenyum meninggalkan bangkai kerbau yang masih tergolek di tengah jalan. "Buanglah bangkai kerbau itu," katanya kepada orang-orang yang kemudian mengerumuninya. "Buang saja, atau kuburkan biar tidak menimbulkan gangguan apapun juga." Sepeninggal Tohjoyo,
Maka orang-orang yang mengerumuni bangkai kerbau itu mulai sadar bahwa mereka harus menyeret bangkai itu jauh-jauh dan menggali lubang yang dalam. Keluhan orang-orang itulah yang kemudian terdengar oleh Sumekar. Penilaian orang terhadap Tohjoyo dan Anusapati yang membuat hatinya berdebar-debar. Kecemasan yang mencekam hati Tuanku Anusapati memang beralasan. Katanya di dalam hati, apakah dalam keadaan ini Kakang Mahesa Agni masih juga membiarkannya dalam kebingungan? Dan ternyata kemudian Tohjoyo tidak hanya melakukan hal serupa itu sekali, dua kali. Di dalam setiap kesempatan ia pasti tampil sebagai seorang pahlawan. Apabila Anusapati sekali dua kali masih harus mengikuti pendadaran sebagai seorang prajurit yang dengan berat hati dilakukannya dalam batas kemampuan seorang prajurit, maka Tohjoyo sudah berani memimpin pasukan-pasukan kecil untuk melakukan penumpasan gerombolan-gerombolan yang melakukan kejahatan. Sehingga dengan demikian, semakin lama Tohjoyo menjadi semakin semarak di hati rakyat Singasari. Hal inilah yang membuat Anusapati semakin bersedih, sehingga hampir saja ia tidak dapat menahan diri dan berbuat di luar garis yang selama ini ditempuhnya. Tetapi untunglah bahwa ia masih tetap bertahan dengan sekuat tenaganya agar semua rencananya itu tidak rusak karenanya. Tetapi dalam suatu kesempatan ketika Mahesa Agni berkunjung ke Singasari, hal itulah yang pertama-tama dikemukakannya kepada Mahesa Agni. Mahesa Agni dapat mengerti kesulitan yang dialami oleh Anusapati, dan ia pun memang menganggap bahwa Anusapati sudah berada pada puncak kesulitannya. Anusapati, berkata Mahesa Agni kemudian, aku tidak akan mengekang kau lagi, agar kau tetap menjadi seorang putra raja yang bodoh dan malas. Pada saatnya kau harus tampil sebagai seorang putra mahkota yang sebenarnya. Tetapi tidak mudah untuk merebut kekaguman rakyat Singasari atas Tohjoyo. Karena itu, kau harus membuat rencana sebaik-baiknya. Apakah aku masih harus menunggu lagi, Paman? Tidak, kau tidak boleh menunggu lagi. Tetapi kau pun tidak boleh berbuat tergesa-gesa. Pamanmu Sumekar sudah aku beri pesan apa yang harus dilakukannya. Tetapi kau tidak dapat melakukannya sendiri. Kau memerlukan bantuan beberapa orang yang tidak akan menimbulkan kecurigaan. Aku menurut segala petunjuk Paman. Aku sudah berbicara dengan pamanmu Witantra dan Sumekar, berkata Mahesa Agni kemudian. Semuanya sudah beres. Pada suatu saat, kau akan merebut kebesaran nama Tohjoyo itu sekaligus. Meskipun Anusapati tidak mengerti cara yang mana yang harus dilakukannya, tetapi ia percaya bahwa pamannya berkata sebenarnya, dan apa yang dikatakan oleh pamannya itu akan menguntungkannya. Demikianlah Anusapati menunggu dengan cemas apa yang sudah terjadi dan apa yang sudah dilakukan oleh Sumekar maupun Witantra. Pada itu, selagi Anusapati menunggu dengan hati yang gelisah, pecahlah berita di seluruh Singasari bahwa telah muncul seorang kesatria di atas kuda putih, kesatria yang diliputi oleh rahasia yang kabur. Dari hari ke hari, cerita tentang kesatria berkuda putih itu menjadi semakin berkembang. Kesatria yang baik hati dan selalu menolong sesama. Hampir setiap kejahatan yang terjadi telah ditumpasnya habis-habisan. Dengan demikian,
Maka kekaguman rakyat Singasari segera terpecah. Sebagian mengagumi kebesaran Tohjoyo sebagai seorang putra Sri Rajasa, meskipun bukan putra mahkota. Sedang yang lain mulai membicarakan kesatria berkuda putih itu. Tetapi tidak seorang pun yang mengetahui siapakah sebenarnya kesatria berkuda putih itu, karena wajahnya selalu dibayangi oleh kain yang berwarna putih pula, seperti juntai yang terselip di ikat pinggangnya. "Siapakah setan yang telah mengganggu itu?" bentak Tohjoyo pada suatu saat kepada pembantu-pembantunya. "Tidak seorang pun yang mengetahui, tuanku. Tetapi hampir semua yang tuanku lakukan, dilakukannya pula. Ia telah pernah membunuh seekor kerbau yang mengamuk, seperti yang dahulu pernah tuanku lakukan. Ia pernah menangkap 5 orang perampok sekaligus dan mengikat mereka di batang-batang pohon sepanjang jalan, sampai para prajurit datang menangkap mereka. Dan masih banyak lagi yang dilakukannya, seolah-olah dengan sengaja menyaingi perbuatan-perbuatan tuanku yang selama ini membuat rakyat Singasari kagum. Aku ingin bertemu dengan orang berkuda putih itu. Apakah ia berniat baik atau jelek? Kalau ia berniat jelek, maka aku tidak akan segan-segan menyingkirkannya." Tidak seorang pun yang dapat memberikan penjelasan tentang kesatria berkuda putih dan bertutup wajah putih itu. Ia hanya datang di saat-saat yang diperlukan, kemudian menghilang lagi tanpa meninggalkan bekas. Tohjoyo yang perlahan-lahan berhasil mengambil hati rakyat Singasari semakin jarang dipercakapkan orang. Kini perhatian mereka bergeser pada kesatria berkerudung putih dan berkuda putih itu. Namun dengan demikian, sifat-sifat Tohjoyo yang sebenarnya telah muncul kembali. Sifatnya yang ramah tamah dibuat-buat, semakin lama menjadi semakin kabur. Bahkan kadang-kadang ia sudah mulai membentak-bentak tanpa sebab dan berbuat kasar kepada orang-orang yang selama ini mengaguminya. "Usahakan untuk menangkap orang berkuda putih itu," berkata Tohjoyo. "Orang itu pasti dengan sengaja mengganggu kepesatan kemajuan yang aku capai selama ini." Dan akhirnya kesatria berkuda putih itu didengar pula oleh Sri Rajasa. Laporan tentang kesatria berkuda putih itu membuatnya sangat marah. Perlahan-lahan ia berhasil mengeterapkan rencananya tanpa menimbulkan kecurigaan. Tetapi ternyata kini ada seseorang, sengaja atau tidak sengaja, telah menghambat rencananya itu. Karena itu, seperti Tohjoyo, ia pun memerintahkan untuk mencari dan menangkap orang berkerudung putih dan berkuda putih itu. Tetapi usaha itu selalu sia-sia. Mereka hampir tidak pernah menemukan jejak orang berkuda putih itu. Hampir tidak masuk di akal mereka bahwa seseorang mampu bergerak demikian cepatnya, datang dan segera pergi menghilang seperti asap ditiup angin. "Gila!" Tohjoyo membentak-bentak. "Prajurit di seluruh Singasari tidak dapat menangkap hanya seorang berkuda putih. Ampun tuanku, bukannya kami tidak dapat menangkap, tetapi kami masih belum dapat menemukannya. Cari orang itu sampai dapat." Dalam pada itu, Anusapati masih tetap dicekam oleh kegelisahan selagi ia memerlukan pemecahan masalah yang membuatnya selama ini selalu risau. Terbetik berita yang seakan-akan tidak ada hubungannya sama sekali dengan keadaannya. Ia sama sekali tidak berkepentingan dengan kesatria berkuda putih itu. Dan kesatria berkuda putih itu sama sekali tidak akan dapat memberikan jalan kepadanya untuk merebut kekaguman hati rakyat Singasari terhadap Tohjoyo. "Paman,
Berkata Anusapati pada suatu saat, apakah keuntunganku dengan timbulnya cerita tentang kesatria berkuda putih itu? Ampun tuanku, ternyata kesatria berkuda putih itu secara tidak langsung memang menguntungkan tuanku. Perhatian rakyat Singasari untuk sementara tidak tertuju kepada tuanku Tohjoyo saja, tetapi kini seakan-akan telah terbagi. Bahkan tuanku Tohjoyo seakan-akan tidak mendapat kesempatan seluas sebelumnya untuk berbuat sesuatu di Singasari. Rakyat Singasari mula-mula mempercakapkan kesatria berkerudung putih itu. Jawab Sumekar. Tetapi itu bukan jawaban sebenarnya dari persoalanku. Berkata Anusapati. Mungkin kekaguman rakyat Singasari bergeser atau setidak-tidaknya terbagi. Tetapi mereka masih tetap menganggap aku sebagai seorang putra mahkota yang bodoh dan malas. Bersabarlah tuanku, pada suatu saat akan datang kesempatan itu. Anggaplah bahwa kehadiran kesatria berkuda putih itu sebagai langkah pertama untuk suatu rencana yang sangat besar. Anusapati menarik nafas dalam-dalam. Lalu tiba-tiba ia bertanya, Paman, apakah kesatria berkuda putih itu adalah Paman Sumekar? Sumekar menggelengkan kepalanya. Jawabnya, aku selalu berada di taman istana Singasari, tuanku. Bagaimana aku dapat berbuat serupa itu? Apakah Paman tidak tahu siapakah orang itu? Aku masih belum tahu, tuanku. Mungkin Pamanda tuanku Mahesa Agni telah mulai dengan langkah-langkah tandingan dari langkah-langkah yang telah dibuat oleh Sri Rajasa untuk menempatkan tuanku Tohjoyo pada tempat yang lebih tinggi dari yang seharusnya. Maksud Paman, Adinda Tohjoyo akan mendesak kedudukanku. Sumekar tidak menyahut, tetapi tatapan matanya seakan-akan telah mengiyakan pertanyaan Anusapati itu. Dan karena Sumekar tidak menyahut, maka Anusapati bertanya selanjutnya. Aku pun mempunyai firasat demikian. Apakah Paman Sumekar juga? Maksudku Paman sendiri. Pertanyaan itu terlalu sulit untuk dijawab. Namun Sumekar menyahut, kita masih harus melihat perkembangan keadaan, tuanku. Apakah keadaan yang kita hayati sekarang masih belum meyakinkan? Sumekar tidak dapat menjawab lagi. Karena itu, ia pun terdiam sejenak. Demikianlah, maka keduanya saling berdiam diri untuk beberapa lamanya. Terbayang di rongga mata masing-masing, seorang kesatria naik seekor kuda putih menjelajahi tanah Singasari. Tetapi memang tidak seorang pun yang mengetahui siapakah kesatria berkuda putih itu. Namun ternyata bahwa hampir setiap lidah telah menyebutnya. Rakyat Singasari menamakannya kesatria putih, kesatria yang banyak menolong rakyat Singasari dari bermacam-macam kesulitan. Bahkan kemudian nama Tohjoyo seakan-akan telah terdesak oleh kebesaran nama kesatria putih. Karena Tohjoyo hanya bertindak di sekitar istana dan di dalam pusat pemerintahan. Sedang kesatria putih seakan-akan berada di seluruh Singasari. Ternyata bahwa Tohjoyo menaruh curiga juga kepada Mahesa Agni. Terbukti ia telah mengirimkan 2 orang petugas sandi khusus untuk menyelidiki apakah Mahesa Agni tidak meninggalkan istananya di Kediri. Ternyata bahwa kedua petugas sandi itu menemukan Mahesa Agni tetap di tempatnya, sehingga mereka mengambil kesimpulan bahwa kesatria putih itu pasti bukan Mahesa Agni. Gila! Tohjoyo mengumpat-umpat.
Bahkan Sri Rajasa yang telah menyusun rencananya dengan cermat menjadi cemas juga. Kesatria Putih benar-benar telah mengganggu usahanya membangkitkan kepercayaan rakyat Singasari kepada Tohjoyo. "Kita harus segera menangkapnya dengan diam-diam," berkata Sri Rajasa. "Jika kita dengan terang-terangan menangkapnya, maka keadaan akan berbalik. Rakyat akan marah kepada para prajurit karena mereka menganggap Kesatria Putih itu kini sebagai pengejawantahan para dewa." Tidak ada yang dapat menyangkal, Tohjoyo pun tidak, penasehatnya pun juga tidak. Kesatria Putih itu benar-benar merupakan seorang yang telah banyak memberikan perlindungan kepada rakyat Singasari di mana-mana. "Kita harus memancingnya," berkata Sri Rajasa. "Bagaimana kita dapat melakukannya? Kita membuat sekelompok prajurit pilihan yang dapat kita percaya untuk melakukan kejahatan. Maka Kesatria Putih pasti akan mencoba menghancurkan perangkap yang telah kita pasang untuknya." Demikianlah rencana itu telah dijalankan. Dengan mengubah beberapa orang prajurit pilihan, Tohjoyo dengan mempergunakan tangan penasehat Sri Rajasa berhasil menyusun sekelompok penjahat untuk memancing Kesatria Putih. Dan usaha itu tampaknya memang berhasil. Setiap kali mereka melakukan kejahatan yang benar-benar mereka jalankan, bukan sekedar suatu pancingan, karena para prajurit itu benar-benar mengambil keuntungan dari tindakan mereka, merampas barang-barang dan harta benda. Maka bayangan Kesatria Putih selalu tampak, meskipun masih belum bertindak. "Ternyata orang itu sangat berhati-hati," berkata pemimpin kelompok itu. "Tetapi kita berbuat terus. Kita adalah perampok-perampok yang dilindungi oleh istana. Kita mendapat dua keuntungan sekaligus. Kita mendapat upah, dan yang akan dilipat gandakan apabila kita dapat membunuh Kesatria Putih. Dan kita mendapat harta rampasan yang banyak sekali." Kawan-kawannya pun tertawa berkepanjangan. Tugas itu adalah tugas yang menyenangkan meskipun berat. Demikianlah, ketika saatnya telah tiba, barulah orang yang mereka tunggu-tunggu itu benar-benar telah berdiri di hadapan mereka. Kesatria Putih. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Bara di Atas Singgasana pada kesempatan berikutnya. Sampai jumpa.